Ada satu HP yang launchingnya tuh kayak nggak niat, diem-diem banget. Padahal handphonenya itu sebenarnya bagus banget. Nih Infinix kenapa nih? Udah habis kah duit marketingnya? Tapi sumpah ya, gue justru senang karena biasanya handphone bagus yang munculnya rame-rame full promosi disuruh hype sana sini ya. Tapi Infinix GT30 ini nongolnya tuh pelan-pelan banget. Harganya nggak mahal, fiturnya masih banyak, dan yang paling penting warga menang-mending nih lagi-lagi dimanjain sama Infinix. Lo lihat aja fitur GT30 Pro yang rame itu ya, kayak shoulder trigger buat gaming masih dikasih versi yang lebih murahnya. Dari harga 4 jutaan turun jadi 3 jutaan. Tapi experience-nya ya masih GT banget. Dan sebelum lo nanya, "Bang ya mending beli GT10 Pro second gak sih?" Ya kalau mikir kayak gitu mending lo beli ROG Phone zaman Nabi sekalian. Udah lah, jangan debat lagi soal begitu. Gua nggak nyaranin second-secondan. Intinya dengan rilis GT30 ini Infinix kayak ngirim sinyal kalau pasar HP gaming budget bakal makin brutal sebenarnya. HP-nya makin fresh, chipsetnya masih baru, ya performance-nya makin rapi, dan umur pakainya juga lebih panjang. Itu yang penting. Sekarang ya, sebelum gue bandingin handphone ini sama komputer chipset di kelasnya, itu nanti ada videonya juga, kita bahas dulu ya si GT30 Pro ini. 30 Pro, 30 biasa aja. Secara lengkap, desainnya, performance-nya, kameranya, gamingnya ya, dan juga thermalnya. Semuanya lah. Oke, let's go ke pembahasan utama, tapi seperti biasa, kita bumper dulu. Jadi sekarang gini nih, sebelum kita masuk ke desain ataupun performance-nya, gue mau jelasin dulu posisi Infinix GT30 di dunia perhandphonean. Soalnya HP ini bukan cuma versi murahnya dari GT30 Pro, tapi dia itu kayak strategi baru dari Infinix buat ngelok pasar HP gaming 3 jutaan. Karena jujur aja, segmen harga segini biasanya ditempatin sama HP yang nanggung banget ya. Chipsetnya lumayan tapi fitur gamingnya kurang, atau performance-nya oke tapi ya fitur lainnya biasa aja. Dan Infinix datang ke segmen ini bawa satu template yang simple. Lu bayar 3 jutaan, tapi feel-nya harus kayak HP gaming beneran. Makanya fitur kayak shoulder trigger, layar 1.5K, 144 Hz, baterai 5500 mAh, dan juga cooling vapor chamber plus komponen lainnya yang luas banget ya. Ini semua diturunin ke seri ini. Apakah triknya berhasil? Iya sih menurut gua, karena jujur di harga 3 jutaan ini pilihan HP gaming itu udah mulai sulit sebenarnya. Poco udah mulai ke arah yang lebih aman, Realme fokusnya ke lifestyle yang harganya gila, iya. Vivo dan Oppo ya tahu sendiri lah ya. Jadi Infinix yang justru ngisi kekosongan itu. GT30 ini posisinya masih jelas lah, bukan handphone gaming kelas berat, bukan HP kamera jelas ya, tapi HP yang ngasih paket gaming experience yang lengkap tanpa harus nabung lama. Dan inilah yang bikin ini handphone penting ya, dia itu jadi opsi masuk yang sangat masuk akal loh gua buat para pelajar, mahasiswa, casual gamer, bahkan user Mobile Legends yang mau FPS-nya, yang nggak mau FPS-nya drop-dropan lah. Infinix GT30 ini ya masih ngejalanin DNA GT series yang gaming tapi nggak norak, dan kali ini gua harus bilang mereka berhasil nemuin titik tengah yang enak dilihat. Handphonenya itu tetap punya vibe gaming tapi bukan yang kelihatan kayak mainan. Secara fisiknya pun ya bentuknya udah masih cukup tipis, cuma 7,9 mm aja, dan bobotnya ringan di 187 gram doang. Jadi buat dipakai lama, digenggam satu tangan, atau buat main game sambil rebahan pun masih aman. Nggak bikin tangan cepet capek. Finishing belakangnya juga kelihatan niat ya, varian warna birunya ini bagus, warnanya nggak cuma plastik polos tone doang ya. Dan yang paling bikin handphone ini punya identitas GT, yaitu dia ada light wave panelnya. Bagian belakangnya yang bisa nyala terang banget. Lu bisa custom warnanya juga ya, dan lu bisa dipakai buat notifikasi ataupun sekedar gaya-gayaan. Tapi gue cuma bingung satu aja nih ya, apakah harus seterang ini gak sih? Karena kalau lu hidupin ini di ruangan gelap, ini terang banget cuy. Terus tombol-tombolnya terasa solid, fingerprint scannernya udah pindah ke layar, dan ada andalan fitur gamingnya itu GT shoulder trigger ya, masih kepasang rapih di sisi frame sampingnya. Triggernya tactile ya, responsnya cepat juga, dan terasa build nggak kerasa ringkih meskipun harganya murah. Ini yang bikin experience gaming ini udah naik satu level lagi. Overall build quality-nya termasuk rapi untuk kelas harga segini. Bodinya fit di tangan, desain yang gak aneh-aneh, dan kesan gaming stylishnya yang mereka kejar itu ya masih masuk lah. Beneran kerasa kayak handphone gaming yang dipikirin tuh ya, bukan cuma handphone budget yang dilem stiker garis-garis biar kelihatan gamingnya. Infinix GT30 ini terus juga udah pakai panel AMOLED 6,78 inci, resolusi 1.5K, dan refresh rate 144 Hz ya. Dan buat TP 3 jutaan ini udah lebih dari cukup. Baterainya pun juga udah sampai 1600 nits HBM-nya. Jadi bener-bener dikasih spek gaming yang dikasih di level harga segini. Bezelnya pun juga tipis, rasanya
kameranya imersif ya. Secara keseluruhan visual experience di handphone ini ya udah enak banget. Gerakannya smooth, warnanya dapat, terang dan juga cocok buat para gamer. Bahkan dipakai seharian pun juga aman. Contohnya digunakan di luar ruangan. Nah, sekarang kita bahas fitur yang bikin handphone ini langsung kerasa GT banget ya, yaitu GT shoulder triggernya. Dan ini bukan gimmick ala-ala, namun responnya udah cepet, tactile-nya kayak udah jelasin ya, dan posisi tombolnya udah pas banget buat jari telunjuk saat main game tembak-tembakan. Buat lo nih yang suka main PUBG, Delta Force atau game-game FPS lainnya, ini langsung ngasih advantage buat lo. Satu jari bisa fokus ngarahin, satu jari buat tinggal tap kalau lagi mau nembak. Dan kalau buat MLBB ya lo bisa aja ganti shortcutnya ini jadi custom skill ya buat lo main ya saat lagi main game tentunya. Fleksibel banget lah. Atau lo bisa ganti triggernya jadi tombol kamera buat foto. Tinggal angkat handphone, klik ya langsung jepret. Lumayan lah. Untuk haptiknya pun juga ya handphone ini memang nggak sepremium GT30 Pro yang getarannya lebih solid, tapi masih cukup buat di handphone kelas 3 jutaan. Selain trigger, Infinix juga nyiapin GT Gaming UI juga, yang mana ini lengkap, mode performance yang bisa lo sesuaiin, mulai dari monitor FPS, kontrol sensitivitas touch-nya, sama ya semua fitur kayak gini tuh yang bikin handphone gaming entry level lebih kerasa niat lah. Biasanya di handphone 3 jutaan tuh cuma dikasih chipset sama UI gamingnya yang kosong sebenarnya. Mode gamingnya itu ya cuma buat clear case doang. Nah, di sini semuanya udah cukup lengkap lah. Bahkan untuk dapur pacunya yaitu MediaTek Dimensity 7400, chipset terbaru dari seri 7000 ya, yang masih pakai fabrikasi 4 nanometer, lebih efisien, lebih adem dan juga punya headroom performance yang lumayan lah buat di handphone segini ya. Walaupun arsitekturnya nggak berubah jauh dari 7300, tapi tuning dan efisiensinya harusnya sih udah jadi lebih better lagi. Harusnya jadi lebih baik lah. Jadi buat harian, buka aplikasi, pindah-pindah tab, sampai buka kamera dan sosial media barengan, handphone ini aman-aman aja. Ditambah juga Infinix udah ngasih RAM LPDDR5 dan juga UFS 2.2 juga. Nah, performance-nya gimana nih? Nah, kalau dilihat dari performance-nya, yaitu GT30 bisa tembus di 969 ribuan. Dan terus juga Geekbench singlenya di 1000-an dan multinya di 3100-an. Lalu untuk stress test wildlife-nya bisa dapat di 99% stabil. Ini nunjukin satu hal penting, si handphone ini nggak gampang ngos-ngosan, jadi nice banget, dan chipsetnya pun juga lagi-lagi tergolong fresh dan gak banyak problem juga. Tapi emang si Dimensity 7400 ini bukan chipset yang bikin lu wow di atas kertas ya, tapi ya bikin lu tenang aja lah pas dipakai beneran ya. Adem, irit, dan stabil. Untuk UI-nya udah pakai XOS 15 yang baru, yang bener-bener revamp dari OS yang sekedar ada aja, jadi ada fiturnya. UI-nya pun jauh lebih stabil dibandingin versi lama. Yang jelas developernya mesti dijaga nih, jangan sampai ngaco lagi. Ditambah juga untuk Infinix GT30 ini dilengkapi sistem coolingnya 3D vapor chamber yang luas banget, sistemnya itu sampai 20.000 mm persegi. Sekarang kita masuk bagian yang paling banyak ditanyain, gimana nih performance gamingnya. Nah, dan seperti biasa juga kita tesnya di 30 menit per game biar kelihatan bukan cuma kenceng doang di awal tapi stabil untuk di jangka panjangnya. Kayak di game Mobile Legends settingan ultra 120 fps, baterainya itu turun 8% aja, dan rata-rata FPS-nya bisa dapat di 117 fps dengan suhu tertingginya itu cuma 38 derajat Celcius aja. Gimana pengalamannya? Ya ini smooth parah sih, dari landingnya, ganking sampai war rame-rame, FPS-nya stabil di 117-an. Ada drop kecil pas war chaos, tapi nggak bikin gameplaynya terganggu. Respon layarnya pun juga cepat, sentuhannya udah enak, dan suhunya masih nyaman banget untuk di tangan. Buat lu nih yang main MLBB tiap hari, HP ini ya udah lebih dari cukup lah. Lalu untuk game kedua yaitu Hauka, di settingan Ultra Max FPS, baterainya cuma turun 6% aja, dan rata-rata FPS di 105 FPS. Dengan suhu tertingginya itu cuma 36 derajat Celcius. Nah, game ini yang unik nih, performanya sebenarnya agak turun sedikit setelah menit ke-18. Bukannya drop besar, cuma FPS-nya agak goyang sedikit aja. Tapi secara overall game itu tetap super playable. Konsumsi dayanya tetap irit, dan ini nunjukin tuning chipsetnya adem dan gak maksa kerja keras untuk terus-menerus. Lalu game ketiga yaitu PUBG Mobile dengan settingan Smooth Extreme Plus yaitu 90 fps. Baterainya turun 98% doang dengan rata-rata FPS dapat di 86 fps, dan juga suhu tertingginya cuma di 39 derajat Celcius. Ini gila sih, HP 3 jutaan dapat 90 fps playable ya. Movementnya lincah, gyronya responsif, step musuh kedengeran jelas, dan handphonenya nggak jadi berubah ngepanas gitu ya. FPS sekitar 86 itu udah lebih dari cukup buat competitive rank, dan lagi-lagi stabilitasnya ini cukup bagus. Ini handphone yang bisa dijak main serius, bukan cuma fun gaming doang. Lalu game 4 ya, Garena Delta Force, smooth 90 fps, baterainya turun 9% dengan rata-rata fps di 84 fps. Lalu untuk suhunya juga sama di 39 derajat Celcius aja, yang mana ini sebenarnya hampir mirip kayak PUBG, tapi konsumsi dayanya lebih gede aja. Tapi performanya stabil dan bisa nge-push di 90 fps secara konsisten, dan di kelas harga segitu
sini ada handphone kompetitor yang bahkan nggak bisa buka opsi 90 fps. Jadi GT30 masih unggul lah di fitur gamingnya. Dan selanjutnya itu game Genshin Impact di settingan medium 60 fps. Ini baterainya turun 9% dengan rata-rata fps di 39 fps. Dengan suhunya pun juga sama 39 derajat Celcius. Nah ini nih yang menarik, GT30 dibatasin di sekitar 40 fps. Dari awal game padahal suhunya masih aman banget dan gak ada throttle berat. Kayaknya ini developernya lupa gitu buat unlock full potensinya game ini ya ke handphone ini. Atau mungkin kalau di 60 fps bakalan panas ya. Tapi ya nggak tahu juga sih, cuman agak sayang aja kenapa nggak di unlock. Jadi untuk kesimpulan buat segmen gaming, Infinix GT30 ya udah jelas nih handphone harga murah yang fokus ke experience ya. Bukan cuma angka doang, bukan cuma kencang-kencang di awal tapi stabil ya untuk di waktu yang lama lah. Triggernya bantu banget di FPS, layarnya mendukung dan juga tuning performance-nya udah aman ya sampai saat ini ya. Ini bisa menjadi kandidat kuat untuk HP gaming di harga yang sangat-sangat terjangkau. Nah sekarang kita bahas baterainya. Infinix GT30 dikasih kapasitas 5500 mAh yang sekarang udah kayak standar wajib buat handphone gaming modern, dengan chargingnya pun yang Infinix kasih di 45 watt fast charging, dan di dalam boxnya pun juga udah ada chargernya. Tapi highlight pertama dan pentingnya juga untuk bagian baterai yaitu dia ada bypass charging, fitur yang bikin arus listrik langsung ke handphonenya tanpa ngecas baterainya dulu. Ini fitur wajib udah ada untuk semua orang gamer yang suka grinding game berjam-jam. Jadi yaudahlah, kita lanjut aja bahas sedikit soal kamera. Dan kayak yang sering gue bilang, buat HP di gaming 3 jutaan, kamera itu ya biasanya bukan jadi fokus utama. Tapi untuk ukuran handphone gaming entry level, kamera Infinix GT30 ya masih masuk kategori yang layak dipakai lah buat di hari-hari. Di kondisi siang ataupun cahaya yang bagus, hasil kamera utamanya ya udah cukup tajam lah. Detailnya dapat, warnanya cenderung sedikit kekuningan, tapi masih enak buat dilihat. Dan dynamic range-nya pun juga lumayan luas. Tapi begitu pindah ke ultra wide, kelas sensornya langsung ketahuan nih. Detailnya turun, agak soft lah, kayak ada filter halus, dan warnanya nggak seakurat kamera utamanya. Masih usable buat foto landscape ataupun foto dokumentasi cepat, tapi jangan berharap kualitasnya sama. Ini wajar lah untuk di handphone di harga segini. Begitupun juga sama ya ketika masuk ke low light, baru kelihatan batasannya, kayak noise yang muncul banget, detailnya jadi sedikit bubar ya, dan juga dynamic range-nya nggak sekuat siang hari. Kalau ada sumber cahaya yang terlalu terang, highlightnya bisa-bisa jadi over gitu. Kalau untuk video, stabilisasi IIS-nya pun juga cukup bantu buat jalan santai ataupun gerakan ringan. Tapi kalau lu geraknya cepat atau banyak guncangan, ya masih ada sedikit goncangan dan juga frame drop halus lah. Buat konten TikTok sebenarnya sih masih aman, yang sederhana-sederhana aja. Dan juga video IG story pun ya masih bisa lah lu pakai untuk si GT30 ini. Dan gak kelewatan juga GT30 ada fitur AI tools di galerinya ya. Fitur nice to have juga, yaitu ada kayak AI sharpness plus, bikin tajam fotonya ya. Dan terus ada AI eraser buat hapus orang yang ganggu di background, ataupun juga ada AI extender yang nambahin area foto yang kepotong kayak ala-ala content aware feel-nya di Photoshop lah. Cocok buat foto landscape atau foto yang framingnya kurang pas. Tapi lagi-lagi gua rasa ini fitur nice to have aja. Jadi HP ini sebenarnya cocok buat siapa sih? Ya, Infinix GT30 sebenarnya ini udah punya segmen yang cukup jelas. Pertama, HP ini paling cocok lah buat gamer yang budget banget lah gitu, anak sekolah, mahasiswa, atau siapapun lah yang main game kompetitif kayak MLBB, Honor of King ataupun PUBG dan juga Delta Force. GT30 ini sebenarnya bisa menawarkan paket yang udah lengkap, ada trigger, layar, terus baterai yang gede juga, chipsetnya stabil dan coolingnya yang niat. Ini handphone yang bisa dipakai push rank harian sebenarnya tanpa harus takut handphonenya panas ataupun FPS yang turun drastis. Kedua, handphone ini cocok buat pengguna yang butuh handphone kenceng buat hariannya ya, tapi nggak peduli nih soal kamera, yang aman lah buat dipakai buat ngechat, sosmed, terus TikTok, YouTube, navigasi, kasualan aja lah intinya. UI-nya stabil, baterainya pun juga kuat, dan juga performance multitaskingnya udah jelas oke ya. Dan yang harus lu tahu juga ya, karena ini handphone bukan handphone yang sempurna, fitur semuanya bagus gitu ya. Yang jelas kompensasinya bakal ada di kamera yang sebenarnya standar banget. Kamera utamanya oke, tapi ultrawide-nya ya tetap ya keep in mind aja sih. Kalau lu beli handphone ini ya buat foto-foto ya jelas salah gitu ya. Infinix ada line up Note series yang jelas kameranya better juga kan. Jadi ya buat handphone ini ya handphone yang jujur aja, pas di awal tuh gua kira warna baru Infinix GT30 Pro, dan ternyata bukan. Ini turns out menarik banget sih ya, terutama pricingnya yang bikin handphone gaming itu turun lagi di level yang lebih murah. Dan mungkin kalau lihat sekarang pun juga udah pasti harganya akan lebih di-adjust semua sesuai promo yang ada sekarang juga, yang jadinya lu para kaum menang mending aman buat beli handphone ini. Cuma soal permasalahan yang mungkin lu pengen banget gue bahas gitu di awal ya, yaitu apakah softwarenya aman ya.
Ya sejauh ini sih ya gue tetap liatin juga movementnya Infinix. Dari masalah kemarin yang memang cukup fatal ya setelah update, ya tapi dari developernya pun juga udah cukup gercep lah ngerapinnya. Ya gue rasa udah menjadi bukti kecil lah. Hal begini nggak akan didimin aja sama Infinix. Ditambah keseriusannya upgrade OS dengan tampilan yang lebih fresh, ya nggak usah banyak pikir lagi sih. Atau ya mungkin karena upgrade-nya sangat major gitu ya, jadi bakal kelewat gitu. Tapi ya kalau lu nggak yakin, better ya kalau ada update ya wait and see aja. Nggak ada salahnya juga, lagi-lagi pula ya bukan upgrade major buat OS-nya ya, naik satu angka. Ya tunggu aja ya menurut gua, tunggu testimoni dari teman-teman yang lainnya juga. Dan intinya lagi ya kalau lu bener-bener cari handphone yang bener-bener cocok buat jadi handphone gaming lu di harga yang nggak mahal, gua rasa Infinix GT30 non Pro bisa jadi opsi buat lu. Ya tapi gimana menurut kalian? Coba aja kita diskusin semuanya di kolom komentar ya. Dan yang terpenting kalau kalian mau beli langsung aja cek YouTube Shopping kita di bawah ataupun di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semuanya di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.